Di dunia Fast and Furious, hukum fisika itu bukan untuk diikuti, tapi untuk dilawan dengan penuh percaya diri. Dan di antara semua karakter yang pernah muncul, ada dua orang yang kalau disatuin bukan jadi duet maut, tapi jadi duet tribut. Inilah kisah tentang dua pria dewasa yang pelontos, yang punya otot, skill, dan ego. Lebih besar dari plot filmnya sendiri. Yang pertama adalah Luke Hobbs yang diperankan oleh Dwayne Johnson alias The Rock. Agen di SS, badannya segede lemari es, 2 pintu, dan kalau mukul orang kayak lagi tepuk nyamuk, tapi nyamuknya langsung pensiun dari kehidupan ini. Yang kedua adalah Saw, diperankan oleh Mamang Jason Statham. Elegan, rapi, dan kalau berantem tetap kelihatan kayak habis photoshoot. Perbedaan mereka adalah Hobbs otot dulu baru mikir. Kalau Saw mikir dulu tapi tetap mukul juga. Cerita dimulai dengan ancaman global. Organisasi misterius bernama Etheon menciptakan sebuah virus mematikan bernama Snowflake. Namanya cukup imut, tapi efeknya bisa memusnahkan jutaan manusia. Ini kayak racun, tapi versi upgrade. Dan tentu saja jatuh ke tangan orang yang salah. Virus ini dicuri oleh agen rahasia, diperankan oleh Vanessa Kirby. Dia ini bukan agen biasa, dia pintar, tangguh, dan nekatnya luar biasa. Karena situasi makin genting, dia melakukan hal yang bikin semua orang mikir. Ini jenius atau nekat banget. Dia menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya sendiri. Ya, dia literally jadi flash disk berjalan. Ini virus yang sangat mematikan. Masuklah penjahat utama Brixton Lore, diperankan oleh Idris Elba. Dia juga bukan manusia biasa. Dia sudah di-upgrade dengan teknologi canggih dari Etheon. Kuat jelas, cepat sangat, overconfidence ekstrim. Dia bahkan dengan santai bilang gue Black Superman. Dan jujur kalau lihat aksinya kita cuma bisa jawab. Ya, agak masuk akal. Karena situasi makin kacau, pemerintah manggil dua orang yang paling berisik ini. Hobbs dan Saw dipaksa untuk kerjasama. Dan hasilnya bukan teamwork, tapi adu sindir nonstop. Contoh interaksi mereka, Hobbs lo kecil, Saw lo bau, Hobbs lo sombong. Misi pun belum mulai, tapi mereka tetap adu bacot. Tapi Rose Beetle sudah final round. Petualangan dimulai di London. Mereka ketemu Hetty. Dan tentu saja langsung diserang Brixton. Terjadilah kejar-kejaran epik. Mobil, motor, tembakan semua dikeluarkan. Adu momen di mana Brixton naik motor futuristik yang bisa belok ekstrim kayak lagi cheat di game. Sementara Hobbs and Saw masih sibuk debat sambil nyetir. Walaupun dunia dalam bahaya, mereka tetap sempat-sempatnya berhantam kecil. Ini bukan cuma misi penyelamatan, ini juga ajang pembuktian. Siapa yang lebih keren dari kalian semua? Jawabannya, dua-duanya maksa pengen menang. Untuk menyelamatkan Hetty, mereka butuh alat khusus untuk mengekstrak virus dari tubuhnya. Masalahnya, alat itu sulit didapatkan. Dan untuk mendapatkannya, mereka harus menghadapi banyak pihak. Yang semuanya nggak ramah tentunya. Alias harus berantem lagi. Mereka masuk ke dunia keluarga Saw. Dan kita lihat ternyata keluarga ini semuanya punya aura. Kalau ada masalah pukul dulu baru tanya. Ibunya bahkan bisa ngatur situasi dengan santai. Kayak lagi atur arisan. Akhirnya mereka menuju Samoa, kampung halaman Hobbs. Di sini suasana berubah total. Dari kota modern jadi tradisional. Dari teknologi tinggi jadi alat seadanya. Tapi satu hal yang tetap sama. Semuanya tetap brutal. Hobbs bertemu keluarganya. Dan ternyata semuanya besar, kuat, dan siap berantem. Ini bukan cuma keluarga biasa. Ini kayak tim rugby, tukang bangunan, plus bodyguard digabung jadi satu. Mereka sadar kalau lawan Brixton dengan teknologi pasti kalah. Jadi mereka pilih cara lain. Senjata tradisional, jebakan manual, dan tentu saja otot yang gede. Ini adalah momen di mana film bilang,
Logika, nanti dulu, yang penting seru dulu. Pertarungan besar pun kini dimulai. Helikopter mulai datang, mobil mulai melaju. Orang-orang lompat sana sini, dan ada momen paling ikonik. Hobbs nahan helikopter pakai rantai. Ya, pakai rantai. Dia tarik, ototnya tegang, dan helikopter pun keikut. Ini memang gak masuk akal, tapi tetap keren. Akhirnya Hobbs and Shaw benar-benar kerjasama. Setelah sepanjang film saling ejek-mengejek, akhirnya mereka pun dipaksa untuk kompak. Mereka mengalahkan Brixton dengan kombinasi strategi plus timing plus pukulan brutal. Dan akhirnya si Black Superman pun kini tumbang. Virus berhasil dikeluarkan dari tubuh Hetty. Dunia pun kini telah aman. Manusia sudah selamat. Dan yang paling mengejutkan, Hobbs and Shaw mulai saling menghargai. Walaupun tetap saling nyindir dikit. Hobbs kembali ke keluarganya di Samoa. Shaw kembali ke kehidupannya yang penuh dengan gaya dan resiko. Hetty tetap jadi agen keren yang siap menyelamatkan dunia lagi. Film ini ngajarin kita kerjasama itu penting walaupun dimulai dari saling menghina. Keluarga itu segalanya, apalagi kalau semuanya kuat-kuat dan fisika bisa dinegosiasi. Jadi kalau lo punya temen yang nyebelin tapi jago, jangan dijauhin. Siapa tahu suatu hari lo butuh dia buat ngelawan cyborg sambil narik helikopter pakai rantai.